Shalom anak-anak kelas 7, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada pertemuan pertama ini, kita memiliki tema pelajaran, yaitu pelajaran 1 ini, yaitu pengampunan. Lalu subtemanya yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian mengampuni. Indikator dari pelajaran kita hari ini yang akan kita capai, yang siswa-siswi kelas 7 harus capai, yaitu menjelaskan pengertian mengampuni. Yang kedua, siswa-siswi semua memahami dan mengimani bahwa hanya Allah yang dapat memberikan pengampunan. Tapi siswa-siswi sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita terlebih dahulu akan memuji Tuhan dan berdoa. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kalau hari ini kami dapat berkumpul pada pertemuan pertama pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, dan kami mau serahkan pembelajaran kami hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua siswa-siswi dan juga berkati guru kami yang akan menyampaikan materi. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama buka Alkitabnya. Yang pertama dari Yeremia 31 ayat 34. Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, dan kita akan masuk pada materi kita dengan tema tadi, yaitu pengertian mengampuni. Siswa-siswi sekalian,
sejak semula manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Nah, dosa itu diawali ketika manusia itu tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi ada satu perjanjian antara Allah dengan manusia, lalu manusia itu sendiri tidak taat pada perjanjian itu, atau manusia itu sendiri tidak taat pada perintah Allah itu. Itulah awal mula dosa dalam kehidupan umat manusia. Nah, dosa itulah yang telah membuat manusia putus hubungan dengan Allah. Tidak ada lagi hubungan. Yang tadinya antara manusia dengan Allah itu ada hubungan. Tidak ada batasan antara manusia dengan Tuhan. Telah membuat manusia itu menjauh dari Allah sehingga hubungannya tidak ada lagi. Nah, putusnya hubungan manusia dengan Allah itulah yang ditandai dengan di mana manusia yang tadinya ada di Taman Eden lalu diusir oleh Tuhan dari Taman Eden itu. Nah, siswa-siswi sekalian, manusia yang jatuh dalam dosa ketika mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang terjadi pada diri manusia itu? Mereka ketakutan. Mereka ketakutan lalu kemudian mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Yang tadinya manusia itu dengan Tuhan itu tidak ada pemisah. Tetapi karena ketidaktaatan itulah, pertama manusia itu sendiri yang lari dari hadapan Tuhan. Mereka takut, bahkan mereka malu atas ketidaktaatan mereka. Nah, karena manusia itu bersembunyi dari hadapan Tuhan, lalu Allah sendiri kemudian berinisiatif mencari manusia yang sudah bersembunyi itu karena ketakutan. Allah yang datang, Allah yang menghampiri manusia itu. Nah, itulah latar belakang dosa, lalu kemudian kita akan membicarakan, belajar tentang pengampunan. Tadi yang menjadi catatan bagi siswa-siswi adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia itu bersembunyi, lalu siapa yang datang? Apakah manusia itu datang kepada Allah? Enggak. Manusia tidak datang kepada Allah, justru manusia bersembunyi, lalu Allah yang mendatangi manusia itu. Allah yang mencari manusia itu. Nah, itulah dasar dari sebuah pengampunan, yang dimana Allah itu memang kita kenal sebagai Allah yang Maha Mengampuni. Nah, anak-anak sekalian, apa arti pengampunan? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, pengampunan itu adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Itulah pengampunan. Ya. Sekali lagi, pengampunan itu dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan yaitu pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Siswa-siswi sekalian, akibat dari dosa adalah maut. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, tuntutannya adalah maut. Nah, bagaimana supaya manusia itu terbebas dari maut? Tentu saja manusia itu membutuhkan yang namanya pengampunan. Apakah manusia itu mampu memberikan pengampunan kepada dirinya? Tentu saja tidak. Ya, tadi dikatakan di awal bahwa ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, lalu apa yang terjadi? Manusia itu lari dari hadapan Tuhan. Artinya manusia tidak mampu memberikan pengampunan atas dirinya. Nah, dari mana manusia memperoleh pengampunan? Siswa-siswi sekalian, pengampunan itu hanya diperoleh manusia dari Allah. Tadi saya katakan di awal bahwa Allah yang mendatangi manusia yang sedang bersembunyi karena ketakutan atas pelanggaran mereka. Allah yang datangin. Lalu disitulah kita percaya semua bahwa pengampunan itu berasal daripada Allah. Manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri. Karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia pengampunan yang berasal daripada Allah. Jadi pengampunan dalam kehidupan manusia atau pembebasan manusia dari tuntutan dosa atau pembebasan manusia dari maut, ya, karena pelanggaran manusia itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah.
yaitu kasih karunia pengampunan. Nah, berdasarkan firman Tuhan pada Yeremia 31 ayat 34 dengan tegas mengatakan bahwa Allah sendiri yang mengampuni dosa manusia itu. Allah sendiri yang memberikan pengampunan itu. Bukan karena usaha manusia, tetapi Allah yang berinisiatif memberikan pengampunan kepada manusia itu. Lalu apakah ketika Allah memberikan pengampunan, apakah serta-merta manusia itu terampuni? Tidak juga. Tergantung manusia itu apakah mau menerima, membuka diri ya, atas tawaran Tuhan, yaitu tawaran pengampunan. Nah, karena itu di Yohanes 3:16 dijelaskan begini, bahwa manusia diberikan pengampunan oleh Allah karena Allah mengasihi. Dasar pengampunan bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu adalah kasih Allah. Tanpa kasih Allah, mungkin Allah tidak mau memberikan pengampunan kepada kita. Karena itu dikatakan pada firman Tuhan itu, ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah, kasih itu dasarnya. Tidak lain tidak bukan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa memperoleh pengampunan hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu kita bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita memperoleh pengampunan yang berasal daripada Allah. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak semua, murid-murid kelas 7, pengampunan itu dari dosa hanya didapat dari Allah saja. Bagi orang Kristen, bagaimana mendapatkannya? Pertama, yaitu percaya. Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu percaya kepada Yesus. Karena ya, pada pelajaran lain dijelaskan bahwa pengampunan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu karena pengorbanan Kristus. Tuhan mengutus Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi hanya karena Allah, manusia itu memperoleh pengampunan, memperoleh pembebasan, bebas dari tuntutan. Manusia tidak dapat menebus dirinya dari dosa dengan cara apapun. Tidak ada manusia yang dapat menebus dirinya. Karena itu, siswa-siswi sekalian kelas 7, saya mau tegaskan bahwa percayalah pengampunan yang Allah berikan kepada orang atau kepada manusia itu harus didasari dengan kita mengaku dan bertobat. Allah akan memberikan kepada kita pengampunan kalau kita mengaku terhadap dosa kita dan kemudian kita bertobat. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita akan memperoleh pengampunan daripada Allah. Tidak ada pengampunan di tempat lain. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan pengampunan atas dosa kita, atas dosa manusia. Karena yang memiliki pengampunan itu hanya dapat diberikan oleh Allah. Nah, siswa-siswi kalian, demikianlah penjelasan pelajaran hari ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua dan menjadi pengetahuan baru buat siswa-siswi sekalian. Dan silakan baca bukunya, buku yang siswa pakai di sekolah. Lalu kemudian bisa juga video ini diulang-ulang kembali supaya mengerti betul apa arti dari pengampunan dan bagaimana kita manusia itu kemudian bisa memperoleh pengampunan. Sebelum kita tutup, maka saya memberikan tugas kegiatan yang siswa-siswi harus kerjakan, yaitu menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan, silakan dijawab dengan baik. Dari materi yang dijelaskan tadi, saya percaya semua siswa-siswi dapat mengerjakannya dan jawab pertanyaan ini. Hanya 5 saja, dan jawablah di buku latihan yang kamu miliki di rumah. Atau kalau gurunya minta untuk dijawab, lalu bisa dikirimkan juga melalui email kepada gurunya.
Ya, kami juga meminta dukungan dari semua yang menggunakan video ini untuk subscribe, like, share, dan juga memberikan komentar. Dan terlebih kalau misalnya membutuhkan video dari lanjutan pembelajaran ini, ya, karena masih banyak sub-sub tema yang harus kita bahas, jangan lupa untuk mengklik di lonceng, yang gambar lonceng itu diklik, supaya nanti setiap video yang kami upload di channel YouTube ini, siswa-siswi atau siapapun yang menggunakan materi ini itu dapat memperoleh notifikasi. Ya, itu saja dukungannya kami mohon. Dan selanjutnya, ya, saya menyampaikan ada 3 refleksi dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, ya, bahwa kita memahami bahwa pengampunan itu berasal dari Allah. Tidak ada pengampunan lain, dan tidak adalah tempat yang bisa memberikan kita pengampunan. Ya, kita juga mengimani bahwa ketika kita bertobat, lalu apa yang kita peroleh? Yaitu adalah pengampunan. Lalu kita dapat memahami bahwa manusia tidak dapat menembus dirinya sendiri. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menembus dirinya dari dosa. Hanya karena kasih karunia daripada Tuhan, manusia itu memperoleh pengampunan. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Baik anak-anak semua, kita akan berdoa kepada Tuhan mengucap syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bahkan kami dapat memahami apa yang dimaksud dengan pengampunan. Terima kasih Bapa, kami berdoa sekali lagi buat semua kami siswa-siswi kelas 7. Berkati Tuhan, berikan hikmat kepintaran kepada kami, biar kami juga terus memiliki semangat yang menyala-nyala untuk terus belajar, dan kami lebih-lebih lagi dalam pelajaran pendidikan agama ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati guru kami, dan kami serahkan pelajaran kami selanjutnya dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai ketemu kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati.